Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di channel saya. Channel yang akan membawakan kisah fiksi untuk kita semua agar menjadi renungan atau pengingat. Bahwa perbuatan baik itu tidak akan sia-sia dan bisa menjadi amalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau begitu, mari kita mulai kisahnya. Pukul 7:20. Suara bel tanda masuk sudah berbunyi. Di halaman SD Negeri Sukamaju, beberapa guru berdiri berbaris di depan ruang guru, wajah-wajah mereka menunjukkan kejengkelan yang ditahan. Anak-anak sudah mulai masuk ke kelas, tapi satu sosok yang seharusnya memimpin apel pagi belum tampak juga. Pak Raffi terlambat lagi, gumam Bu Nani, guru bahasa Indonesia, sambil menatap jam tangan murahan di pergelangan tangannya. Setiap hari begitu. Kepala sekolah kok begini, sahut Pak Agus, guru olahraga, dengan nada kecewa. Mereka tak tahu, di saat yang sama, beberapa kilometer dari sana, seorang pria dengan kemeja lusuh sedang berlutut di pinggir jalan becek, membantu seorang nenek yang jatuh dari sepeda. Tangannya kotor oleh lumpur, tapi senyumnya lembut. Nenek enggak apa-apa? Sini, saya bantu ke puskesmas sebentar ya, biar dicek, katanya pelan. Itulah Raffi Sudirman, kepala sekolah yang selalu terlambat. Tapi hari itu, tak ada yang tahu bahwa keterlambatannya bukan karena malas, melainkan karena setiap pagi, ia menepikan langkahnya untuk orang lain, entah menolong anak yang kehilangan sandal di sawah, menuntun bapak buta menyeberang, atau sekadar memberi sarapan ke pedagang yang belum makan. Namun bagi para guru, ia hanyalah pemimpin yang tak disiplin. Dan bisik-bisik itu mulai berubah menjadi ketegangan yang nyata. Siang itu ruang guru terasa panas meski kipas angin berputar lambat. Pak Raffi baru saja tiba, dengan senyum yang sama dan pakaian yang sedikit kusut. Ia menaruh tasnya dan langsung memulai rapat. Baik, teman-teman, minggu depan kita punya kunjungan dari dinas. Mohon kebersihan kelas diperhatikannya, katanya tenang. Namun nada tenang itu tak menenangkan siapapun. Bu Nani tiba-tiba angkat bicara, nada suaranya setengah menahan emosi. Pak Raffi, mohon maaf, tapi rasanya Bapak perlu memberi contoh dulu soal kedisiplinan. Kami sudah beberapa kali menunggu Bapak setiap pagi. Beberapa guru mengangguk pelan. Pak Agus menimpali, kami semua hormat sama Bapak, tapi kalau kepala sekolah sendiri tidak datang tepat waktu, anak-anak bisa meniru yang salah. Ruangan mendadak sunyi. Pak Raffi hanya menatap mereka sebentar, lalu mengangguk pelan. Iya, saya minta maaf. Saya akan coba lebih baik lagi. Tak ada penjelasan. Tak ada pembelaan. Ia hanya diam, seperti biasa. Tapi di balik diamnya, ada sesuatu yang mulai bergolak, sebuah rahasia yang ia simpan rapat-rapat, karena ia tahu, keikhlasan tak butuh penonton. Keesokan paginya, sebelum matahari naik tinggi, langkah Raffi berhenti di dekat jembatan kecil. Di sana, seorang anak laki-laki tengah duduk sendirian, menatap sungai dengan wajah kotor dan mata kosong. Kenapa, nak? Tanya Raffi. Anak itu menatap sebentar, lalu berkata lirih, Bapak saya sakit, tapi kami nggak punya uang buat ke dokter. Raffi terdiam sejenak. Lalu tanpa banyak bicara, ia menepuk bahu anak itu. Ayo, tunjukkan rumahmu. Rumah itu reot, berdinding papan yang bolong di sana-sini. Di dalamnya, seorang pria kurus berbaring dengan demam tinggi. Raffi langsung bergegas keluar, menelepon seorang kenalannya di puskesmas. Ia sendiri yang mengantarkan obat, membayar semuanya diam-diam. Ketika semuanya selesai, jam sudah menunjukkan pukul 8 lebih. Ia berlari kecil menuju sekolah, keringat bercucuran, napas terengah. Sesampainya di sana, Pak Agus sedang memimpin upacara. Para guru melirik sinis ketika Raffi datang. Ia hanya tersenyum, menatap anak-anak yang sedang berdiri di lapangan dengan hikmat. Maaf, saya terlambat lagi, ucapnya pelan, tanpa menjelaskan apapun. Seminggu kemudian, datanglah kabar tak enak. Surat dari Inspektorat Daerah menyebutkan bahwa Kepala Sekolah SDN Sukamaju mendapat banyak laporan tentang ketidakhadiran di jam kerja dan disiplin yang lemah. Wajah-wajah guru di ruang rapat mendadak tegang. Ini serius, Pak, kata Bu Nani.
Kalau ini terus terjadi, bisa-bisa Bapak dicopot. Pak Raffi membuka surat itu perlahan. Ia membaca setiap barisnya dengan tenang, lalu menutupnya. Baik. Kalau memang saya dianggap tidak pantas, saya siap diganti, katanya datar. Loh, Pak, seru Pak Agus. Bapak harus membela diri. Kami tidak mau sekolah ini dipimpin orang lain yang nggak tahu situasi. Tapi Raffi hanya tersenyum tipis. Kadang, membela diri bukan jalan yang benar. Saya hanya berharap semua tetap berjalan baik, siapapun pemimpinnya. Setelah itu, ia keluar dari ruangan dengan langkah pelan. Beberapa guru merasa aneh. Ada ketenangan yang aneh pada sosok itu, seolah ia sudah berdamai dengan takdir apapun yang menantinya. Namun hari-hari berikutnya membawa kejutan yang perlahan mengubah pandangan semua orang. Pagi itu, hujan turun deras. Jalanan desa tergenang air. Para guru datang lebih awal untuk bersiap menyambut tamu dari dinas. Namun lagi-lagi, kepala sekolah mereka tak tampak. Sudah jam 8. Mana Pak Raffi? Seru Bu Nani panik. Tapi kali ini, sebelum keluhan berubah menjadi amarah, seseorang datang tergopoh-gopoh, Pak Anto, tukang becak yang sering mangkal di depan sekolah. Bu Guru. Tadi saya lihat Pak Raffi di jembatan seberang. Dia bantuin ibu yang mau melahirkan. Lagi dibawa ke klinik, katanya sambil terengah. Semua terdiam. Mereka saling berpandangan, antara tak percaya dan terkejut. Beberapa menit kemudian, mobil puskesmas lewat di depan sekolah. Di dalamnya, mereka sekilas melihat Raffi duduk di kursi belakang, bajunya basah, tangannya menahan kepala seorang ibu muda yang sedang menjerit kesakitan. Air hujan menetes dari rambutnya, tapi wajahnya tetap tenang. Dan untuk pertama kalinya, para guru menyadari sesuatu. Keterlambatan yang selama ini mereka keluhkan, mungkin bukan kesalahan. Mungkin itu adalah pengorbanan yang tak pernah ia pamerkan. Raffi menunduk, menahan kepala ibu muda yang sedang melahirkan di kursi belakang mobil puskesmas. Tangan kirinya menggenggam tangan sang suami yang gemetar ketakutan, sementara tangan kanannya membantu bidan menahan posisi tubuh sang ibu. Sedikit lagi, Bu. Sedikit lagi. Tarik napas dalam, bisiknya lembut. Tangis bayi akhirnya pecah di dalam mobil, bersamaan dengan hujan yang semakin deras di luar. Bidan itu menatap Raffi sambil menghela napas lega. Kalau bukan Bapak yang cepat bantu, entah bagaimana nasib ibu ini, katanya lirih. Raffi hanya tersenyum, menatap bayi mungil yang baru lahir. Semoga jadi anak yang baik, Bu. Namai dia apapun, tapi jangan lupa doakan agar kelak menolong orang lain juga. Ia menepuk bahu sang ayah, lalu keluar dari mobil. Langkahnya berat, bajunya basah kuyup, tapi hatinya tenang. Ia tahu jam sudah menunjukkan pukul 9 lewat. Sekolah pasti sedang sibuk menyambut tamu dari dinas. Namun Raffi tidak mempercepat langkahnya. Ia hanya menatap langit mendung dan bergumam pelan. Selama mereka selamat, waktu bisa menunggu. Di sekolah, suasana kacau. Rombongan dari Dinas Pendidikan sudah datang, lengkap dengan mobil dinas dan spanduk bertuliskan, evaluasi kinerja kepala sekolah. Bu Nani mondar-mandir di ruang tamu sekolah, gelisah. Bagaimana ini? Kepala sekolahnya belum datang. Nanti kita disemprot, katanya dengan wajah pucat. Namun sebelum ia sempat menambah kata, pintu terbuka. Raffi masuk, basah kuyup dari ujung kepala sampai kaki, membawa sepasang sandal yang patah di tangannya. Saya minta maaf, saya terlambat lagi, katanya pelan, sambil sedikit menunduk. Semua mata tertuju padanya. Seorang pejabat dari dinas menatapnya tajam. Pak Raffi, ini sudah kesekian kali kami dengar laporan soal kedisiplinan Anda. Apa Bapak punya penjelasan? Raffi menatapnya sebentar, lalu menggeleng. Tidak, Pak. Saya hanya bisa bilang, saya berusaha datang secepat mungkin setiap hari. Ruangan sunyi. Tak ada yang berani bicara. Bu Nani menggigit bibir, antara ingin membela dan bingung. Namun entah kenapa, ada sesuatu pada nada Raffi yang membuat semua orang diam. Tenang, tapi dalam. Rendah hati, tapi kokoh. Sore harinya, setelah tamu dari dinas pulang, seorang staf puskesmas datang ke sekolah.
Ia membawa bingkisan kecil dan amplop coklat. "Maaf, saya mencari Pak Raffi," katanya. Para guru menatap bingung. "Untuk apa?" "Ya," tanya Bu Nani. Staf itu tersenyum kecil. "Ini dari keluarga Bu Ririn, yang tadi pagi dibantu Pak Raffi melahirkan di mobil puskesmas. Mereka menitipkan ucapan terima kasih. Kalau bukan karena beliau, ibu dan bayinya mungkin tak selamat." Ruangan mendadak hening. Bu Nani menatap ke arah kursi kosong di mana Raffi biasanya duduk. Air matanya menetes tanpa disadari. Pak Agus berdiri, memukul meja perlahan. "Kita semua salah paham, selama ini kita menilai dari luar." Mereka pun bergegas keluar, mencoba mencari Raffi. Tapi pria itu sudah pergi. Hanya tasnya yang masih tergantung di ruang guru, dan di atas meja, secarik kertas bertuliskan, "Menjadi pemimpin bukan soal datang duluan, tapi memastikan tidak ada yang tertinggal." Malam itu hujan belum reda. Beberapa guru dan warga berinisiatif mencari Raffi. Mereka menyusuri jalanan desa, bertanya ke warung, ke musola, bahkan ke rumah-rumah warga. Hampir semua orang yang mereka tanya menjawab hal yang sama. "Pak Raffi? Oh, dia sering mampir ke sini. Pernah bantu saya perbaiki genteng waktu bocor. Dia yang nganter anak saya ke rumah sakit waktu jatuh. Dia yang sering kasih beras kalau panen jelek." Bu Nani terdiam di tepi jalan, menatap kosong. "Selama ini dia sibuk menolong orang, tapi kita sibuk menilai tanpa tahu," katanya lirih. Pak Agus menepuk bahunya. "Besok pagi kita cari dia lagi. Saya nggak mau cerita ini selesai tanpa kita minta maaf." Pagi buta, mereka kembali ke jalan setapak dekat jembatan tempat Raffi biasa lewat. Di sana, mereka menemukan sesuatu, sepasang sandal tua yang basah, dan selembar kertas terbungkus plastik di bawah batu. Tulisan di atasnya sederhana. "Jika suatu hari saya tak sempat datang lagi, ajarkan anak-anak kita satu hal, menolong tanpa alasan." 3 hari kemudian, kabar itu datang dari puskesmas. Raffi meninggal dunia setelah menolong korban kecelakaan di jalan lintas desa. Ia mendorong anak kecil keluar dari jalur motor yang melaju kencang, tapi dirinya tertabrak. Berita itu menyebar cepat. Desa Sukamaju berduka. Hari pemakamannya penuh sesak, guru, murid, warga, bahkan pejabat dinas yang dulu memeriksanya datang tanpa undangan. Bu Nani berdiri di samping makam, air matanya tak berhenti jatuh. Dia datang terlambat setiap pagi, tapi ternyata dia selalu tiba tepat waktu untuk orang lain, ucapnya lirih. Setelah hari itu, SDN Sukamaju berubah. Setiap pagi, sebelum bel berbunyi, para guru dan murid berjalan keluar sekolah untuk melihat sekitar, memastikan tidak ada orang yang butuh bantuan. Tradisi itu mereka sebut, langkah Raffi. Sebuah kebiasaan sederhana yang lahir dari keteladanan seorang kepala sekolah yang diam-diam hidup untuk orang lain. Dan meski sosoknya telah tiada, namanya tak pernah hilang dari hati mereka. Karena Raffi telah mengajarkan satu hal yang tak tercatat dalam buku panduan kepemimpinan manapun. Menjadi pemimpin bukan tentang siapa yang berdiri paling depan, tapi siapa yang tak pernah lupa menoleh ke belakang.